Ya teman-teman, hari ini saya kedatangan seorang inspirator yang luar biasa, ya, seorang hamba Tuhan yang dahsyat dan seorang dosen yang luar biasa. Dan saat ini saya akan memperkenalkan kepada kita semua. Di samping saya ini ada Pendeta Dr. Kevin Chiu. Kita akan lebih lanjut nanti berkenalan. Selamat siang, Pastor. Iya, selamat siang, Pastor. Pastor ya. Ya. Selamat, thank you so much. Masih muda, tapi sudah menjadi seorang doktor termuda ya di Indonesia, di doktor teologi ya, dan juga gembala yang luar biasa pelayanannya di Jakarta, dan juga seorang entrepreneur. Nah, Pastor, tadi saya sudah spill sedikit. Ya. Mungkin sekarang pengenalan secara dalam Pastor yang dia akan menjelaskan. Ya. Oke, baik. Oke, Pastor Kevin adalah seorang doktor teologi termuda. Nah, waktu Pastor berpikir untuk jadi seorang dokter, apa yang terpikir di benak Pastor, dan bagaimana lingkungan Pastor dari keluarga Pastor sendiri, bisa dijelaskan nanti keluarga Pastor. Pastor juga sudah menikah ya? Iya, sudah menikah ya. Istri bagaimana juga? Nah, boleh dijelaskan tentang keluarga dan tentang akademiknya Pastor. Oke, terima kasih Pastor Boas atas kesempatannya. Jadi saya Kevin Chiu, usia saya sekarang 30 tahun, saya sudah menikah, istri saya namanya Salni Johan, usianya sama dengan saya. Beliau itu lahir di Jakarta tapi keluarga keturunan Chinese Medan Singkawang campuran. Kalau saya ayah ibu Singkawang, tapi lahirnya di Jakarta juga. Kemudian saya anak ketiga dari 4 saudara, istri saya anak keempat dari 4 saudara. Gitu. Nah, kalau misalkan mengenai akademis, pertama kali kita tergerak untuk mengambil teologi, sebenarnya jujurnya saya udah tergerak sampai menuju doktor. Wow. Jadi bukan tiba-tiba. Jadi dari awal saat saya mau masuk sekolah teologi, memang udah tergerak saya mau sampai doktor. Tentunya kalau ditanya reaksi sekitar, baik dari teman, keluarga atau orang lain, mereka tidak begitu setuju. Wah, mereka tidak begitu setuju. Dari keluarga. Ya, mereka berpikir, kecuali istri mendukung. Nah, tapi kalau keluarga inti atau teman-teman lain, mereka tidak setuju. Mereka berpikir bahwa orang Chinese ya berdagang aja, gitu. Jadi pikiran konvensional Tionghoa itu keturunan Tionghoa harusnya menjadi pedagang. Iya, benar. Katanya udah ngapain kamu teologi? Tapi satu hal yang mereka tidak pahami tentunya adalah panggilan pribadi. Panggilan pribadi. Itu belum saya ceritakan kalau ke mereka kalau saya pengen sampai S3. Kalau saya udah ceritakan, bahkan ada yang sampai kaget. Gitu. Ngapain sampai S3 teologi, sampai S2 aja gitu-gitu. Jadi respon-respon yang tidak setuju. Tapi saya tetap mengikuti gerakan panggilan tersebut. Baik. Jadi Pastor Kevin dari sejak muda, itu kurang lebih dari sejak usia berapa, atau zaman sekolah, atau bagaimana? Sudah ada keinginan untuk S3 teologi? Oke, jadi semenjak saya lulus S1. S1-nya juga teologi? Sekuler. Oh, sekuler? Iya, jadi S2 saya matrikulasi teologi yang tambah matrikulasi untuk berarti Pastor menempuh S1 sekuler, dan di perkuliahan inilah mulai berpikir ada panggilan untuk sampai S3 doktoral teologi. Betul, setelah lulus ya, setelah lulus S1 ya. Apa yang membuat Pastor jadi punya keinginan tersebut secara singkatnya bagaimana? Secara singkatnya ya, mungkin sulit buat dijelaskan, tapi kalau saya coba satu kata singkatnya, kredibilitas. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah panggilan Tuhan, tapi kita juga butuh kredibilitas baik dalam kemampuan dan pemahaman soal teologi untuk melengkapi panggilan tersebut. Wow, jadi adanya awareness bahwa
di kehidupan kita harus ada kredibilitas agar kita lebih memahami tentunya dengan bidang yang kita tekuni ya. Betul. Dalam hal ini teologi ya. Betul. Itu yang membuat pastor semakin ingin dan haus belajar sampai ke tingkat yang tinggi. Betul. Wow, ini sebuah apresiasi yang jarang kita temukan pada anak muda. For information, Pastor Kevin ini baru berusia 31 tahun. Jadi ya untuk usia segitu udah luar biasa sekali cara berpikirnya. Otomatis waktu S1 usianya 21. 10 tahun yang lalu dan berpikir untuk S3 dan teologi. Itu amazing buat saya. Saya aja ini masih kuliah doktoral nih, Pastor. Semangat. Luar biasa. Semangat. Jadi saat ini istri beliau mendukung untuk perkuliahan. Betul. Wow, Betul. Ya. Oke, yang berikutnya, Pastor. Tadi Pastor sempat mengatakan bahwa culture di budaya keluarga Pastor berpikir bahwa harusnya jadi pedagang. Betul. Ini benar. Bagaimana kalau berdagang juga dilakukan bersama pelayanan? Nah, ya, benar. apakah itu memungkinkan? Gitu, Ya, kita akan lebih dalam lagi. Profil Pastor tadi sudah kita spill mengenai doktoral teologinya, mengenai edukasinya. Lalu sekarang sebelum kita masuk ke bisnis, bolehkah di-spill secara sederhana tentang pelayanan Pastor? Oke, thank you so much, Pastor Boas. Nah, kebetulan saya sedang mengembalakan, dan saya rasa bukan kebetulan juga ya. Iya. Kebetulan, kejadian, keluaran, lengkap semua ya. Tiga-tiganya. Jadi saya mengembalakan gereja Overflow di bawah naungan Sinode Jemaat Kristen Indonesia JKI. Yang salah satu tim eksekutifnya adalah Pastor Boas yang saat ini berdiri ya di sini. Dan lokasinya di Pomopuri, St. Moritz, ya. Dan cabang keduanya sekarang ada di Peak Batavia. Jadi memang gereja ini perintisan dari tahun 2021. Jadi nanti bulan Oktober awal itu baru 4 tahun. Jadi Pastor Kevin Chu adalah seorang gembala yang mengembalakan sebuah gereja dengan nama JKI Overflow yang ada di bilangan Jakarta Barat di Puri St. Moritz, dan juga cabangnya yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 di Ruko Batavia Peak, betul ya? Betul. Nah itu teman-teman nanti bisa cek itu di Google, ada alamatnya juga itu ya. Kalau yang mau datang, lihat Pastor Kevin, berkhotbah, belajar, silakan mampir tuh, gitu kan? Thank you so much. Jemaat juga banyak yang anak muda, betul ya? Betul. Pastor mengencourage mereka untuk menjadi berhasil, tapi tetap menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Kredibilitasnya luar biasa, takut akan Tuhan. Jadi inilah pelayanan yang dia lakukan, dan saya melihat juga Instagram Overflow, teman-teman bisa follow nanti. Di sana juga saya mendapati bahwa Pastor melayani ke sekolah-sekolah. Iya, betul. Betul ya. Ini pelayanan apa, Pastor, secara singkat sekolah-sekolah ini? Jadi kami buat gerakan pelayanan ke sekolah-sekolah untuk pemulihan. Jadi memang visi gereja kita pemulihan. Wow. Visi saya pribadi yang saya dapat Tuhan dan pelayanan juga pemulihan. Wow. Jadi yang kita lakukan ini adalah bagaimana memulihkan hati anak-anak muda yang terluka karena orang tuanya, yang broken home, yang kehilangan figur ayah atau kehilangan sosok ibu. Bagaimana mereka yang terluka gambar dirinya, kehilangan jati dirinya. Jadi kita buat ibadah di sana secara singkat, bahkan sekolah-sekolah negeri yang ada untuk memberikan mungkin khotbah juga disertai kita doakan mereka, pengajaran ya. Terus menjadi seolah-olah bapak bagi mereka. Ya, kita bagi pengalaman-pengalaman kita. Jadi tim kami ada beberapa memang yang sudah pernah memiliki masa lalu seperti itu sebelumnya. Jadi kita sharingkan juga. Wow, jadi benar-benar menghadirkan orang-orang atau narasumber yang mengalami masalah yang sama. Betul. Sehingga bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk kembali mengenal hati Bapa. Betul. Wow, dahsyat aja. Boleh tahu nama pelayanannya apa, Mas? Nama pelayanannya Wow Movement. Wow Movement. Wow, maka dari tulisan itu wow. Ternyata itu dia, guys ya. Jadi Wow Movement ini bergerak di generasi, di anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Dan visi pastor tadi saya kutip adalah ingin memulihkan hati atau karakter anak-anak muda kita melalui pelayanan Wow Movement. Betul. Dan misinya adalah bentuk pelayanan ke sekolah itu.
Betul, Keren sekali ya teman-teman. Nah ini harus dilakukan ya, anak muda zaman sekarang harus ngikutin Pastor Kevin. Ya. Nah itu tadi tentang value, visi dan misi Pastor. Nah sekarang saya ingin masuk kepada bisnis yang mungkin Pastor Kevin lakukan. Bagaimana tentang bisnis atau pedagang tadi? Apakah Pastor jadi pedagang juga? Iya, akhirnya saya jadi pedagang juga. Jadi Pastor ini termasuk yang mengikuti aliran sekali mendayung tidak 7 pulau, melainkan 70 pulau. Jadi pedagang juga ya. Ya, jadi saya percaya bahwa antara bisnis dan pelayanan bisa diintegrasikan. Wow. Ada yang berpikir masing-masing jalan sendiri, tapi saya percaya bahwa ini ada satu buah kesinambungan yang bisa dilakukan. Jadi dalam bisnis saya pun saya coba implementasikan pelayanan di dalamnya. Oke. Jadi apakah bisnis Pastor ini ternyata menjadi dampak yang positif dan bisa berguna sebagai bentuk fundamental yang baik secara finansial untuk mendukung pelayanan? Betul. Betul. Interesting. Ini bagus sekali ya. Kira-kira Pastor, bisnis yang Pastor bangun itu apa sih? Oke. Nah, kita ada 3 distributor daging ayam, bimbel, dan juga insurance. Tapi saya percaya bahwa ini semua berintegrasi. Integrasi artinya bukan bisnis hanya menopang pelayanan, bukan hanya pelayanan untuk bisnis, tapi saling berhubungan. Contoh, dalam bimbel, kita nggak cuma mengajarkan edukasi ke anak tersebut, tapi kita coba memberikan value supaya membangun karakter mereka. Yang tadinya mereka mungkin suka marah sama orang tuanya, kita ajarin supaya jangan lakukan itu. Jadi kita berikan bimbingan juga selain pada mata pelajaran. Dan juga daripada dan dagang ayam ini contoh ya, distributor ayam ini kita coba untuk memberikan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada customer-customer. Kita coba memanusiakan manusia dari tim kita dengan memberikan upah yang layak. Juga di dalam insurance, kita memberikan harapan bagi calon-calon nasabah, juga tim kita, harapan supaya mereka dapat bertambah kapasitasnya. Jadi bisnisnya komplit ya, jadi edukasinya ada, menanamkan nilai moral melalui bimbingan belajar, lalu dari jualan daging ayam menanamkan nilai kemanusiaan, bahwa bagaimana men-treat atau menjadikan seorang manusia dimanusiakan, atau istilahnya mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu yang terakhir itu tentang insurance juga ya, jadi jaminan kesehatan ya, artinya komplit nih bisnisnya. Dan yang menarik, bagaimana menjalankan kesemuanya ini berbarengan. Oke, terima kasih Pastor pertanyaan. Nah, jadi kebetulan memang kita membuat sistem di mana usaha itu udah autopilot. Jadi dari bimbel itu udah ada sistemnya, mereka tinggal jalan gurunya sama muridnya. Buat yang ayam juga ada tim produksi, tim pengiriman, tim administrasi sendiri. Insurance juga kita udah ada tim-tim sellingnya, yang building, yang selling, yang rekrut gitu. Jadi kita hanya mencoba menjaga hubungan dan operasional biar tetap lancar semua. Oke, jadi artinya dari semua bisnis ini Pastor jalankan dengan partnya masing-masing dengan sistem yang dibentuk. Betul. Jadi sudah ada orang-orang yang ditentukan di sana. Betul. Nah, apakah ketika Pastor menjalankan kesemuanya ini ada kendala yang berarti? Apalagi kan Pastor juga seorang gembala. Kalau ada, bisa dijelaskan dan bagaimana solusinya secara sederhana gitu ya. Itu dulu Pastor. Oke. Memang kalau dibilang kendalanya, terkadang ya, kalau ada masalah-masalah itu yang terjadinya beruntun ya. Misalkan dari ayam ini ada masalah, tapi ternyata di satu sisi kita juga harus ada pelayanan, ada hal lain. Jadi hal-hal ini yang kadang cukup sulit, tapi saya percaya bahwa sulit ini bukan berarti nggak bisa. Mungkin kita lebih capek sedikit, lebih burn out sedikit, tapi it's okay. Kita nikmatin aja, enjoy the process. Jadi cukup quite challenging ya mengenai time management. Betul. Karena kalau kali antara pelayanan dan ketika harus dihadapkan dengan usaha,
ini bisa saja ada kalanya nabrak gitu. Iya, betul. Tapi ini pinter-pinternya mengelola waktu. Iya, benar. Dan ya itu jawaban yang menarik ya. Bagaimana seseorang mengatur timing yang baik. Gitu, ya. Nah, apakah pastor as a pastorpreneur, saya katakan pastorpreneur karena pastor adalah seorang pendeta, gembala, tapi juga melakukan kegiatan bisnis. Apakah sebagai pastorpreneur, pastor memberikan kesempatan bagi jemaat yang pastor pimpin untuk mengembangkan talenta mereka dalam usaha? Kalau iya, mereka mengerjakan apa dan bagaimana mereka mengaturnya? Artinya kan ada pengembangan yang pastor berikan bagi mereka untuk mereka juga bisa maju begitu. Betul. Nah, yang tentunya pasti adalah pertama lapangan pekerjaan. Oke. Baik itu teman-teman pelajar-pelajar yang butuh tambahan, mereka bisa mengajar. Jadi yang biasa SMA 3 ini, SMA 2 udah mulai mengajar anak-anak kecil, SD gitu. Iya, ataupun mereka yang mau mencoba masuk dalam insurance. Jadi ada beberapa teman-teman di sini kita berikan lapangan pekerjaan juga dengan koneksi-koneksi saya yang sudah terbuka dalam industri-industri. Jadi bisa memberikan mereka pekerjaan. Kedua, tentunya karena saya seorang entrepreneur juga atau pastorpreneur, jadi saya bisa berikan pengajaran-pengajaran, value-value bagaimana mereka itu harus berjuang juga. Harus berjuang dalam arti belajar untuk mencoba usaha ataupun sekedar firman-firman yang bisa menguatkan mereka. Jadi artinya walaupun secara rohani pastor berikan makanan yang baik, tetapi juga secara entrepreneur, pastor mengajarkan untuk mereka mulai mempunyai yang namanya spirit entrepreneur. Betul. Spirit entrepreneurship-nya ditekankan sehingga mereka jadi orang yang berhasil ya. Dan mereka tidak bergantung kepada teman, kawan, apalagi pak gembalanya gitu ya. Walaupun memang gembala yang baik memperhatikan dombanya, tapi juga memperlengkapi dombanya kan adalah sesuatu yang penting juga. Betul ya, sehingga mereka juga bisa mandiri, mereka punya manajemen yang baik tentang waktu, tentang keuangan, dan lain-lain. Apapun itu yang berkaitan dengan dunia entrepreneurship. Oh, ini luar biasa ya. Jadi di hadapan kita sekarang ada seorang pastor yang benar-benar saya rasa paket komplit ya. Jadi bagaimana seorang anak muda dikembangkan, dijadikan seseorang yang bukan hanya muda tapi energik, tapi juga pintar, cerdas, dan berhati yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu hati hamba, ya kan? Nah, ini luar biasa, Pastor. Saya sangat diberkati untuk wawancara hari ini. Mungkin nanti kita akan tampilkan bagaimana Pastor punya usaha, pelayanan, dan sebagainya. Kami izin ya, Pastor. Satu lagi terakhir untuk menutup perbincangan kita siang hari ini. Saya melihat bahwasannya melalui sosial media Pastor ini adalah seorang author, penulis buku, betul ya? Iya, betul. Buku apa yang ditulis, judulnya, dan seperti apa garis besar buku itu, dan bagaimana cara kita membacanya atau mendapatkannya, Pastor? Oke, ya. Jadi buku pertama judulnya adalah huruf Z ya, G ya, The Message for Gen Z. Jadi buku ini menceritakan tentang bahwa generasi Z ini memiliki panggilan ilahi yang khusus, yang mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Bukan kebetulan mereka lahir di zaman ini. Bukan kebetulan mereka udah lahir, udah melek teknologi, melek dunia digital. Ada sebuah panggilan ilahi. Nah, buku ini akan mencoba membahas mengenai itu. Untuk anak-anak Gen Z, juga untuk generasi di atasnya yang sedang membimbing generasi Z ini. Nah, buku kedua adalah bagaimana kumpulan-kumpulan khotbah, cara membuat khotbah. Kita sebut judul itu dari khotbah turun ke hati. Ini salah satu kata pengantarnya dari Pastor Bo ya. Jadi nah, buku ini ada 30 kata pengantar dari berbagai gembala, dari berbagai sinode dan denominasi. Ya, jadi kita coba membuat khotbah yang kira-kira ini bisa dibawakan secara general, tanpa pandang satu buah denominasi khusus. Kita coba membimbing, bukan mengajar, hanya membimbing praktek-praktek, tips-tips dan trik yang ada supaya seseorang itu dapat berkhotbah dengan lebih baik daripada sebelumnya, yang mungkin tanpa teori gitu. Jadi ini lebih kepada praktek ya. Jadi artinya sangat mudah diaplikasikan tentunya ya. Betul. Oke, yang pertama tadi bukunya judulnya adalah The Message for Gen Z.
The Message for Gen The Z. Message for Gen Z. Ya, Dan yang kedua adalah dari khotbah turun ke dari hati. khotbah turun ke hati. Jadi dari firman Tuhan masuk ke hati terjadi perubahan, transformasi. Wah, keren banget. Di mana kita bisa dapat bukunya? Nah, saat ini masih dalam proses penerbit ya, sedang membuat ISBN, haki. Nanti begitu udah siap, akan ada linknya yang ditaruh ya Wah, di bawah ini. keren. ini satu hal yang membuat kita penasaran. Jadi sabar. Nanti ketika bukunya launch akan diinformasikan lebih lanjut ya. Teman-teman pastikan follow IG-nya Pastor Kevin Chiu ya. Apa IG-nya Pastor Kevin Chiu? Kevin Chiu. Oke, nanti aku tulis di bawah. Dan ada juga YouTube-nya ya, YouTube channel-nya ya. Ada juga Akeong Kevin Chiu. Oke. Gerejanya juga ada Instagram ya kalau gitu? Ada, Akeong Overflow.church. Oh, jadi ini perbincangan kita seru banget ya. Saya kalau diterusin bisa sampai 2 hari. Ya nanti lain kesempatan bisa bikin acara ngundang semua anak muda untuk seminar dan sebagainya ya. Iya betul, Oke. betul. Itu aja perbincangan kita hari ini dari seorang pendeta Dr. Kevin Chiu, umur 31 tahun, tapi sudah menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di Indonesia. Dan pesan kita hari ini buat semua anak muda yang menonton, jadilah anak muda yang diubahkan, ditransformasikan menjadi anak muda yang cinta akan Tuhan, dan menjadi anak muda yang cerdas, cermat, dan menjadi anak muda yang menjadi berkat bagi bangsa, juga bagi keluarga, bahkan bagi gereja, bahkan bagi pelayanan-pelayanan yang membutuhkan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Amin. Akhir kata, saya Boas Adi Prakoso pamit. Saya Kevin Chiu pamit. Pendeta Kevin Chiu pamit. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.